Inilah respon Bapak mantan Presiden SBY terkait BOP. Indonesia bergabung dalam board of peace itu, tentu Presiden kita Pak Prabowo sudah mempertimbangkan dengan seksama. Mengapanya? Why? Reasonnya apa bagi Indonesia? Nah, disinilah plot twistnya terjadi. Karena Pak SBY kan sempat nge-tweet tuh mengerikan tanggal 19 Januari. Mengapa Indonesia nekat masuk? Ini pertanyaan pertama. Ya kan? Padahal katanya kita anggota BRICS. Tapi kok nekat? Ada Donald Trump. Nah, inilah kecerdasan Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Kenapa SBY memuji? Banyak negara Eropa, Prancis, Jerman, negara berkembang menolak untuk bergabung. Mereka bilang ini organisasi ilegal yang merusak tatanan dunia. Jadi posisi board of peace ini sebenarnya rapuh, terancam gagal total kalau anggotanya sedikit. Lalu pertanyaannya, kalau organisasinya berisiko gagal dimusuhi Europe, Indonesia kok malah nekat masuk? Disinilah plot twistnya. Indonesia ini melakukan yang namanya asuransi diplomatik. Apa itu asuransi diplomatik? Pinter. Kita kan tahu Indonesia itu negara non-blok. Kita tidak memihak pada pihak barat. Kita pun juga anggota BRICS, anggota blok selatan. Brasil, Rusia, India, nah China sama South Africa. Kita menjadi anggota 10 dari anggota BRICS. Jadi blok barat ini diimbangi sama BRICS. Tapi kok kita juga menjadi anggota Board of Peace? Nah, ini kan aneh, katanya kita tidak memihak. Nah, kita tetap gerakan non-blok. Jadi kita tidak memihak sana, tidak memihak sini. Di sinilah letak kecerdikan strategi Pak Prabowo. Dipuji habis-habisan sama Pak SBY. Indonesia ini tahu BOP ini kontroversial, tapi kita tetap tanda tangan. Kenapa? Karena kita ini apa bodoh, diam-diam bakar duit 16 triliun, kasih ke Board of Peace. Enggak. Ini adalah strategi asuransi diplomatik, ngasih muka lah ke Presiden Trump. Prabowo membaca situasi ini dengan jeli. Jika Board of Peace sukses, Indonesia sudah ada di dalam. Kita jadi pemain inti. Nah kan Donald Trump juga lihat, Indonesia mau nih jadi anggota. Lihat Indonesia aja gabung. Donald Trump kan gitu jualannya. Dapat akses proyek rekonstruksi Gaza atau Ukraine dan aman dari gangguan Amerika. Jadi Amerika ya pasti ngelindungi Indonesia. Jadi sekutu lah istilahnya gitu. Kedua, jika Board of Peace gagal sekalipun, Indonesia tetap untung. Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan loyalitas ke Trump saat Eropa menolak dia. Jadi ini mirip waktu sama seperti Richard Nixon tahun 70-an. Dia itu seperti seolah-olah, ya kan saya sudah pernah bahas ya di video yang lalu, yaitu dia memutuskan untuk apa? Yaitu yang dulu jaminan underlyingnya dolar itu dengan emas, dia sendiri yang mencabut. Karena harga dolar kan printing money. Nah, disinilah letak kecerdikan Prabowo. Jadi istilahnya kasih dia muka, taruh satu kaki. Jadi kalau ngapa-ngapain Indonesia, ya dia sungkan karena Indonesia menjadi anggota Board of Peace yang mana dia member presidennya seumur hidup. Padahal Donald Trump loh umur sudah mau 80 tahun. Mau berapa lama lagi sih dia hidup di dunia? Nggak lama, tapi Pak Prabowo jeli. Oke lah, gue jadi anggota lu lah. Jadi ngasih dia muka gitu, itu namanya asuransi diplomatik. Jadi mau diapa-apain nggak boleh. Trump itu pengusaha, kita tahu. Saya sudah pernah bahas kan, era how to deal like Donald Trump. Jadi ingat siapa yang dia dukung saat dia susah. Karena Board of Peace ini kalau nggak ada supporter, stres juga dia. Tapi dengan join BOP, Indonesia itu mengunci hubungan baik dengan Amerika secara bilateral. Jadi nggak cuma BRICS, dia juga anggota. Karena Indonesia mendukung perdamaian dunia. Sementara di sisi lain, ekonomi kita tetap jalan bareng sama China dan BRICS. Inilah praktek nyata politik bebas aktif non-blok di era modern. Pinter kan? Ya, jadi kita harus pujilah Pak Presiden kita sekarang. Saya bukan orang Pak Prabowo ya, tapi saya sekali lagi puji bahwa beliau hebat dalam diplomasi ini. Itu yang membuat Pak SBY lega. Good news from Davos. Karena Pak SBY juga diundang, Pak Prabowo ada di sana. Jadi kita bertaruh di semua meja, hedging lah. Siapapun yang menang, Indonesia tetap selamat. Di BRICS kita juga anggota, di Board of Peace yang digagas Donald Trump seumur hidup itu juga menjadi member 16 triliun, tidak main-main. Ditambah lagi jika kita membawa Danantara atau sovereign wealth fund-nya kita datang bukan sebagai peminta sumbangan, tapi kita sebagai co-investor.